Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mesa Prianto. Saya dari Teknik Informatika, STIMIK Taskia. Di sini saya ingin membahas tentang data bencana alam yang terjadi di Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah laboratorium bencana alam yang nyata. Berdasarkan data yang dihimpun dari 2005 hingga tahun 2024, kita melihat pola yang sangat konsisten mengenai bagaimana alam berinteraksi dengan wilayah perkotaan besar di Indonesia. Di sini saya mencatat 200 catatan kejadian bencana besar yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Data ini mencakup 9 jenis bencana utama yang melanda dari ujung Sumatera hingga wilayah Sulawesi. Tujuannya adalah memahami bukan hanya sejenis bencananya, tapi seberapa besar dampak lukanya terhadap masyarakat. Seperti yang kita tahu, Indonesia sudah banyak sekali terjadi bencana alam. Untuk setahun bisa sampai 10 kejadian bencana alam di daerah Indonesia. Seperti yang kita lihat, ini adalah data korban bencana alam yang terjadi di Indonesia. Di sini saya mencakup tiga hal, korban dengan luka ringan, korban dengan luka berat, dan korban hingga kematian. Di sini saya mencakup tiga-tiganya. Ini ada beberapa jenis bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Banjir dan gempa bumi menjadi ancaman utama dengan jumlah rekaman masing-masing mencapai 23 kejadian. Dan untuk yang kedua, ada angin puting beliung, likuifaksi, tsunami, dan gelombang tinggi hingga kekeringan, kebakaran hutan, dan tanah longsor masing-masing mencatatkan 22 kejadian dalam kurun waktu 20 tahun tersebut. Dalam grafik status, terlihat bahwa variasi bencana ini terbagi secara proporsional, di mana banjir dan gempa bumi memegang porsi 11,5%, sementara yang lainnya berada di angka stabil 11%. Tidak semua kota menghadapi ancaman yang sama. Data menunjukkan adanya spesialis risiko di kota-kota besar Indonesia. Untuk yang pertama itu ada bencana alam di Jakarta. Kebakaran banjir misal di tahun 2005, tahun 2014 hingga tahun 2023, dan juga terdampak gempa bumi di tahun 2006, tahun 2015 hingga tahun 2024. Tidak semua kota menghadapi ancaman yang sama. Data menunjukkan Jakarta menjadi langganan banjir untuk di tahun 2005, di tahun 2014 hingga tahun 2003, dan juga terdampak gempa bumi di tahun 2006, 2015 hingga tahun 2024. Dan untuk yang kedua itu ada Kota Bogor, memiliki profil risiko tinggi pada tanah longsor, kebakaran hutan seperti tercatat pada tahun 2005, tahun 2014, dan tahun 2023. Kota selanjutnya itu ada Semarang. Semarang menonjolkan dengan risiko likuifaksi dan kekeringan yang sering berulang, hingga 100% terjadi likuifaksi. Dan untuk kota yang selanjutnya itu ada Makassar. Makassar sering terjadi gelombang tinggi hingga kekeringan yang ekstrim. Dan untuk selanjutnya di sini ada data korban dari korban bencana alam yang terbagi menjadi 6. Ini saya menggabungkan ketiga korban dengan luka ringan, luka berat, hingga kematian. Di sini ada data 22% dari korban gempa bumi dan tanah longsor. Bumi dan tanah longsor menjadi yang terbesar dengan persentase 22,5%, disusul dengan tanah longsor yang menjadi sasaran yang kedua, dan disusul dengan gelombang tinggi dan kebakaran hutan di urutan kedua dengan persentase 22%. Dan untuk yang ketiga itu ada bencana banjir dengan persentase 11,5%. Record count-nya mencapai 23%. Dari 200 data rekaman ini membuktikan bahwa mitigasi tidak boleh berhenti. Setiap kota sudah memiliki kartu skor bencananya tersendiri. Memahami persentase luka berat dan kematian ini harusnya membuat kita lebih serius dalam membangun infrastruktur tahan bencana. Dengan pembahasan hari ini, saya tutup dengan
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.